Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nurul Fidatul NIM E 2019-2206, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mereview video dari Bapak Abdul Nafis yang berdurasi 25 menit 38 detik, yang mana di dalam video tersebut menjelaskan tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Di dalam video tersebut menjelaskan tentang pengertian ekonomi tiga sektor, yang mana ekonomi tiga sektor itu adalah ekonomi yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan juga pemerintah. Yang kedua, di dalam video tersebut dijelaskan tentang siklus perekonomian tiga sektor, yang mana siklus perekonomian tiga sektor itu meliputi tentang perusahaan, pemerintah, dan juga rumah tangga. Yang ketiga, adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Di antara perubahan tersebut, itu sebagai berikut. Yang pertama, campur tangan pemerintah menimbulkan pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan juga rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan akan menaikkan perbelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup. Selanjutnya, di dalam video tersebut menjelaskan tentang aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Nah, aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan itu meliputi pembayaran pajak oleh RT dan juga perusahaan. RT itu dimaksudkan dengan rumah tangga dan juga perusahaan kepada pemerintah. Pendapatan pemerintah, pengeluaran pemerintah ke sektor, perusahaan ke pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan satu pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan satu oleh pemerintah. Selanjutnya, di dalam video tersebut juga menjelaskan tentang pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Jadi, tujuan tersebut itu tentang yang pertama ditabung, yang kedua membayar pajak, dan yang ketiga membiayai konsumsi. Bisa juga disebut dengan kebutuhan atau perilaku di kehidupan kita sehari-hari. Dan yang selanjutnya tentang syarat keseimbangan. Untuk syarat keseimbangan ini sendiri itu meliputi penawaran agregat dan juga penawaran demand. Kenapa seperti itu? Karena dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan. Selanjutnya, pajak langsung dan tidak langsung. Untuk pajak langsung dan tidak langsung itu pajak langsung merupakan jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak yang tidak langsung itu adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pendapatan pajak atau bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak agresif. Persen pajak turun ketika pendapatan tersebut naik. Untuk pajak proporsional, persen pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatannya. Dan yang ketiga, pajak progresif, yang mana persennya tersebut itu pajak naik ketika pendapatannya naik. Jika misal untuk yang ketiga itu gaji kita naik, maka pajak yang kita peroleh juga akan naik. Dan yang terakhir, tentang efek pajak terhadap konsumsi dan juga tabungan. Efek tersebut itu berupa pajak akan menurunkan pendapatan disposable sejumlah T, sehingga hasilnya itu akan turun, konsumsi dan juga tabungan juga akan turun.
Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.